Assalamualaikum. Waalaikumsalam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. إخواني في الله وأخواتي في الدين معاشر طلبة العلم rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas semua karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Secara khusus nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat tauhid dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kita semua senantiasa memohon kepada Allah, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat-nikmat tersebut senantiasa Allah jaga untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk mengkaji apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan dan berusaha istiqamah di atas jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Jamaah yang Allah muliakan, tentu hati orang-orang beriman bergembira tatkala Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada dirinya untuk bisa bersimpuh di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam mengkaji kalamullah dan kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ma'asyiral muslimin, nikmat majlis ilmu adalah di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Fadilatul Syekh Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, salah seorang pengisi tetap di Masjid Nabawi di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, "Ma u'tiya 'abdun afdal ba'da ni'matil Islam min ilmin nafi'in yantafi'u bihi fi dunyahu wa ukhrahu." Kata beliau, tidaklah seorang hamba diberikan karunia yang lebih afdal, yang lebih utama setelah nikmat hidayah, setelah nikmat iman dan nikmat Islam, melebihi nikmat ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Maka nikmat ilmu, ma'asyiral muslimin, adalah di antara seafdal-afdal kenikmatan, di antara seafdal-afdal karunia yang hendaknya kita syukuri. Tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan untuk bersimpuh di majlis-majlis ilmu, maka itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih inginkan kebaikan untuk diri-diri kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan langkah kaki kita ke majlis-majlis ilmu, maka ini di antara tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih inginkan kebaikan untuk si hamba tersebut. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasannya di antara parameter terbesar seorang hamba diinginkan kebaikan oleh Allah adalah tatkala Allah menjadikan dirinya faham tentang urusan agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, niscaya Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Dan jamaah yang Allah muliakan, tidak mungkin kita bisa faham tentang urusan agama kita melainkan dengan cara belajar, melainkan dengan cara mendatangi majlis-majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu hanya didapatkan dengan cara dipelajari, dengan cara dikaji, dituntut oleh seorang hamba. Maka hendaknya kita senantiasa meminta ketetapan hati, meminta keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar
senantiasa dibimbing di atas jalan-jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimakumullahu ajma'in. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan kita masih membahas bab yang ke-20, babun fid dalalati ala khairin wad du'a ila hudan aw dalalatin. Bab keutamaan menunjukkan orang lain kepada jalan kebaikan, keutamaan mengajak manusia kepada jalan hidayah, dan ancaman mengajak manusia kepada jalan-jalan kesesatan. Dan kita akan masuk hadis yang ketiga yang beliau bawakan di dalam bab ini, atau hadis yang ke-175 secara umum di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Taib, tafadhal iqra al-hadis الثالث أو الحديث الخامس والسبعين بعد المئة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب والدعاء إلى هدى أو ضلالة. الحديث الثالث، وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله قاتلوهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم دعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. طيب، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. إخواني وأخواتي في الله، أعزكم الله. Al-Imam membawakan hadis yang ketiga, yakni sebuah hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Adapun Al-Imam Al-Bukhari, beliau bawakan hadis ini di banyak tempat, di antaranya dalam kitab Fadail Ashabin Nabi, tentang keutamaan sahabat Rasulullah, bab manaqib Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, bab keutamaan sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Hadis nomor 3701 di dalam Sahih Al-Bukhari. Adapun murid beliau Imam Muslim, beliau bawakan hadis ini di dalam sahihnya dalam kitab Fadailis Sahabati radhiyallahu anhum,
tentang keutamaan sahabat Rasulullah. Babu min fadaili Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu. Bab di antara fadilah atau keutamaan sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hadis nomor 2406 di dalam kitab Sahih Muslim. Kata penulis, wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Para ulama menjelaskan bahwasanya sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini di antara sahabat kecil. Di antara sahabat kecil. Ya, yang mana umur beliau, umur Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tatkala Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam meninggal dunia itu kurang lebih 15 tahun. Umurnya kurang lebih 15 tahun. Jadi maknanya beliau lahir 5 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Makanya masuk dalam kategori sigharus sahabah. Ya, sahabat-sahabat kecil. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Yauma Khaybar, ya, yakni pada saat perang Khaybar atau pada saat penaklukan benteng Khaybar. Dan hal itu terjadi di penghujung bulan Muharram di tahun ke-7 Hijriah. Ini di hari-hari seperti ini. Kita sekarang di penghujung Muharram. Dan perang Khaybar itu terjadi di akhir-akhir bulan Muharram di tahun ke-7 Hijriah. Itu perang Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada saat perang Khaybar tersebut, kata Nabi yang mulia, la u'tiyanna rayata ghadan. Sungguh aku akan memberikan bendera kepada seorang laki-laki. Ini maksudnya bendera sebagai pemimpin pasukan perang untuk menaklukkan benteng Khaybar, ya, yang ditempati oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. La u'tiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Kata Nabi yang mulia, sungguh aku akan memberikan bendera ini esok hari kepada seorang laki-laki yang dengan perantaranya Allah akan bukakan benteng Khaybar untuk kaum muslimin. Allah akan taklukkan benteng Khaybar untuk kaum muslimin. Ya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menjelaskan, ya, bahwasannya dalam riwayat ini terdapat ikhtisar, yakni diringkas. Ya, terdapat ikhtisar, yakni diringkas. Wa huwa 'inda Ahmad wan Nasa'i wa Ibn Hibban wal Hakim min hadits Buraidah ibn al-Hasib qala lamma kana yawma Khaybar akhadha Abu Bakr al-liwa faraja'a wa lam yuftah lahu falamma kana al-ghad akhadhahu Umar faraja'a falam yuftah lahu. Dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan bahwasanya peristiwa ini ada peristiwa yang mendahului sebelumnya, ya, di mana di kali yang pertama bendera itu diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, namun Abu Bakar As-Siddiq, ya, tidak berhasil menaklukkan benteng Khaybar. Ya, kemudian di hari berikutnya bendera tersebut diambil alih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Ya, namun di hari kedua juga Umar belum berhasil menaklukkan benteng Khaybar. Maka baru di hari setelahnya Nabi SAW mengabarkan bahwasanya keesokan hari aku akan memberikan bendera ini ya kepada seorang laki-laki yang dengan wasilahnya Allah akan menaklukkan benteng Khaybar kepada kaum muslimin. Maka ini bagian dari mukjizat Rasulullah SAW. Ya, bagian dari mukjizat di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengabarkan perkara yang belum terjadi. Ya, namun dengan izin Allah pasti terjadi. Ya. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam tidak berbicara melainkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah akan memberikan kemenangan di tangan laki-laki tersebut. Dan di antara ciri atau karakter laki-laki yang akan Nabi berikan bendera tersebut, yuhibbullaha wa rasulahu. Dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ini tazkiyah jamaah. Ya, ini tazkiyah. Ini rekomendasi bahwasannya orang yang akan menerima bendera tersebut bukan orang sembarangan, tapi orang yang memang ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya dia adalah sosok manusia yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara karakter laki-laki tersebut Nabi mengabarkan, dan ini yang lebih penting, ya, ini yang lebih penting. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya mencintai laki-laki tersebut. Subhanallah, ini yang lebih besar. Ya, tatkala seorang hamba dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau yang pertama mungkin setiap kita merasa, ya, setiap kita mengklaim kita cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ya, kata para ulama, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Yang paling penting bagi seorang hamba bukanlah tatkala dia mengklaim dia cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap kita mengklaim diri kita cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi yang paling kita butuhkan adalah cinta Allah dan Rasulnya kepada kita. Ya, ini yang harus kita usahakan. Ya, bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah kepada kita. Ya, dan tidak ada cara bagi seorang muslim untuk mendapatkan mahabbatullah, untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan cara mengamalkan firman Allah tabaraka wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, ini satu-satunya jalan tatkala kita mengharapkan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni jalan ittiba', mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, itu satu-satunya jalan yang mengantarkan seorang hamba untuk mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, setelah Nabi menjelaskan karakter laki-laki yang akan mengambil, ya, yakni bendera untuk menaklukkan benteng Khaybar tersebut, fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Ya, maka di malam harinya manusia, yakni para sahabat, mereka sibuk memperbincangkan, ya, saling bertanya siapa kira-kira laki-laki tersebut yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan wasilahnya
Allah taklukkan benteng Khaybar. Maka sepanjang malam para sahabat memperbincangkan tentang sosok laki-laki tersebut. Kira-kira siapa? Ya. Falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala masuk pagi hari, para sahabat ya, mereka berbondong-bondong untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat mereka berbondong-bondong untuk menemui Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kulluhum yarju an yu'taha. Dan para sahabat mereka semua memiliki angan-angan yang sama, memiliki harapan yang sama. Ya, mereka semua menginginkan bahwasanya sosok yang Nabi kabarkan itulah dirinya. Ya, maka mereka berlomba-lomba untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu harapan, ya, bahwasanya dialah sosok yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ini para sahabat saling menampakkan dirinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ingin dipanggil namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, aku tidak pernah mengharapkan kepemimpinan dalam Islam kecuali di hari itu. Ya, aku enggak pernah mengharapkan al-imarah, kepemimpinan di dalam Islam kecuali di hari itu. Karena janji Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, bahwasanya orang yang menjadi pemimpin pasukan di hari itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pernah aku mengharapkan imarah, kepemimpinan kecuali di hari itu. Ya. Ini aku ingin diangkat sebagai pemimpin pasukan perang oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Bukan karena kepemimpinannya, tidak, tapi karena sifat-sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang laki-laki tersebut. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, aina Ali ibn Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Subhanallah. Ikhwani fillah zakumullah. Yani Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mencari sosok nama yang tidak ada di rombongan pada waktu itu. Ya. Padahal di sana ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada sahabat-sahabat besar yang lain. Ya. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Bahwasannya Allah ingin, ya, menunjukkan kuasanya. Maka Nabi bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Dan Ali enggak ada di rombongan pada waktu itu. Faqila ya Rasulullah huwa yashtaki ainaihi. Ya Rasulullah, Ali sedang sakit mata. Ya. Ya Rasulullah, Ali sedang sakit mata ya Rasulullah. Qala fa arsilu ilaihi. Ya, tolong panggil dia, datangkan dia. Ya. Fa utiya bihi. Maka dipanggillah Ali bin Abi Thalib, dihadirkan Ali bin Abi Thalib di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ya, saking parahnya sakit mata Ali sampai-sampai beliau enggak bisa lihat. Ya. Karena saking parahnya sakit mata beliau, sampai-sampai beliau nggak bisa lihat, harus dipapah, dituntun sama sahabat yang lain. Namun Allah ingin menunjukkan kuasanya, maka dihadirkan Ali bin Abi Thalib di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa Rasulullah fi ainaihi. Apa yang Nabi lakukan? Nabi meludahi kedua mata Ali. Ya, basaqa, meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib, wa da'a lahu, dan Nabi mendoakan kesembuhan
untuk penyakit Ali bin Abi Thalib. Ya. Apa yang terjadi jemaah yang Allah muliakan? Setelah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib dan Nabi doakan kesembuhan untuk beliau, fabari'a hatta ka'allam yakun bihi waja'. Kata Sahal, ya, maka seketika itu pula kedua mata Ali bin Abi Thalib, ya, kembali dalam kondisi normal seolah-olah enggak pernah sakit mata sebelumnya. Ya. Namun ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan antum praktekkan. Ya. Anak antum sakit mata, ya antum meludahi, antum doakan, ya Allah sembuhkan kedua matanya. Ya beda jamaah. Air liur kita beda, ya, dengan air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jangan antum praktekkan, ini sunnah Rasul. Ya. Ini sunnah Nabi ini, kalau ada yang sakit mata diludahi kemudian didoakan. Ya bukannya tambah sembuh, tambah apa? Tambah parah sakitnya. Tapi ini bagian dari mukjizat Nabi. Ya. Bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ludahi dan Allah berikan kesembuhan dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu ar-rayah. Maka setelah kedua mata Ali sembuh, ya, Nabi serahkan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Faqala Aliun, maka Ali berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana? Dengan apa aku memerangi mereka ya Rasulullah? Apakah aku perangi mereka, ini orang-orang Khaybar tersebut, sampai mereka menjadi seperti kita, yakni sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Faqala, maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam berkata kepada Ali, unfudh ala rislik, wahai Ali, ya, berjalanlah dengan perlahan. Unfudh ala rislik, yani berjalanlah, ya, taklukkan Khaybar, ya, jangan tergesa-gesa, hatta tanzil bisahatihim, sampai engkau, ya, mendatangi, yakni persinggahan mereka, persinggahan orang-orang Khaybar tersebut. Thumma da'uhum ilal Islam, kemudian yang pertama kali engkau lakukan adalah ajak mereka kepada Islam. Lihat, Nabi enggak perintahkan langsung perangi mereka, tidak. Tapi Nabi katakan tsumma da'uhum ilal Islam. Kalau engkau sampai di persinggahan mereka, maka dakwahkan mereka kepada Islam. Ajak mereka kepada dua kalimat syahadat. Ya. Kalau mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat, selesai. Ya. Ajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, ya, dan kabarkan kepada mereka tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib mereka tunaikan. Apa hak Allah atas kita semua jamaah? Apa hak Allah atas kita semua? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, jadi ajak mereka kepada Islam dan kabarkan kepada mereka tentang hak-hak Allah yang Allah wajibkan kepada mereka. Ya, seperti dua kalimat syahadat, seperti salat, seperti zakat, seperti puasa dan yang lainnya. Di antara kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan ini syahid, ini inti, ya, yang ingin dinukil oleh Imam Nawawi. Jadi hadis yang panjang itu intinya ini. Ya. Ini inti yang ingin beliau sampaikan dalam membawakan hadis ini. Ya, atau namanya asy-syahid. Syahidnya ini, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi
maka sungguh demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kata Nabi yang mulia, wahai Ali, demi Allah, jika seandainya Allah memberikan hidayah dengan perantara dirimu kepada seseorang, ini satu orang saja, maka hidayah tersebut lebih baik nilainya daripada unta-unta merah. Maksudnya, kata para ulama, bahwasanya tatkala seorang hamba menjadi wasilah hidayah bagi orang lain, maka pahala yang dia dapatkan itu lebih baik nilainya daripada harta dunia yang paling mahal. Ya. Karena tidak ada harta yang paling mahal di waktu itu bagi orang-orang Arab melainkan unta merah. Ya. Maka kiaskan dengan harta manusia di zaman sekarang. Tatkala seseorang Allah jadikan sebagai wasilah hidayah bagi orang lain, ya, dengan dakwahnya orang-orang mengenal Islam, dengan dakwahnya orang-orang mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan nasihatnya, ini seseorang kembali kepada jalan Allah dari kelalaiannya, maka apa yang dia usahakan tersebut nilainya lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada dia mendapatkan harta dunia yang paling mahal. Ya. Ini yang ingin Al-Imam bawakan dalam hadis ini, ya, sebagai dalil tentang keutamaan menunjukkan manusia kepada jalan kebaikan dan keutamaan mengajak orang lain kepada jalan hidayah. Bahwasanya apa yang kita dakwahkan tersebut nilainya lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada harta-harta dunia yang paling mahal yang dimiliki oleh manusia. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sudah masuk waktu Isya, jemaah yang Allah muliakan. Taib, untuk malam hari ini afwan tidak ada soal jawab terlebih dahulu. Ya, insyaallah di pertemuan-pertemuan ke depan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memberikan kesempatan bersoal jawab seputar apa yang kita bahas, ya, dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.